Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Artinya hanya tinggal 2 pekan lagi kita menuju Ramadan. Mudah-mudahan kita semua, teman-teman sekalian, diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan penuh kehusyuan. Teman-teman sekalian, di dalam menyambut Ramadan ini ya, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Jadi di dalam Ramadan itu banyak amalan-amalan yang perlu kita lakukan ya. Ada sholatnya, ada saumnya, ada infak sedekah, ada amalan-amalan yang lain yang memang harus kita pahami ya. Harus kita pahami, harus kita yakini dengan kebenaran yang sesungguhnya. Maka ketika kita ingin memasuki Ramadan, bekal pertama adalah bekal ilmu. Jadi ilmu, pengetahuan tentang keutamaan Ramadan, keutamaan saumnya, keutamaan sholat malamnya, keutamaan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan, sehingga kita akan melaksanakannya dengan penuh semangat, penuh kehusuan, penuh harapan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menyimpang, tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Itu karena bekal ilmu yang benar ya. Setiap amal ibadah harus dilandasi dengan ilmu yang benar, yaitu dari sunnah Rasulullah SAW. Karena amalan kita akan diterima ketika amalan itu yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah mutabaati Rasul, sesuai dengan contoh teladan dari Rasulullah SAW. Yang kedua, teman-teman sekalian, ketika kita ingin memasuki Ramadan, adalah bekalnya adalah kita banyak istighfar dan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dipungkiri bahwa semua orang itu tidak luput dari dosa dan kesalahan, tidak luput dari hilaf ya dan salah. Maka ketika Ramadan itu dikatakan sebagai bulan suci, bulan mulia, maka alangkah baiknya kalau kita sebagai manusia ini ya memasuki Ramadan dengan kesucian diri. Bulannya bulan suci, kita hamba Allah sangat layak masuk bulan Ramadan dengan penuh kesucian hati, kesucian jiwa. Makanya untuk menyucikan jiwa kita, tiada lain kita beristighfar dan bertobat kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan. Jadi akan connect ya antara bulan suci dan kita membawa jiwa hati yang suci memasuki bulan Ramadan. Bagaimana caranya kita taubatan nasuha? Taubat itu jelas kita menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan ya. Kita menyesali, kita berhenti, kemudian kita tidak mengulangi ya dosa yang sama di hari berikutnya. Kemudian peningkatan kualitas iman, kualitas ketakwaan kita, ada perbaikan, itu yang dinamakan tobat. Juga ada lafaz-lafaz yang diucapkan, mungkin ya lafaz istighfarnya bisa dengan mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah hamba, ya Allahumma gfirli, atau dengan kata-kata astagfirullah, astagfirullahaladzim, atau lebih panjang lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Bisa dengan ucapan itu, atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, bisa dengan ucapan seperti itu. Yang paling singkat, paling pendek, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, atau astagfirullah, ya Allah aku mohon ampun kepada engkau, seperti itu. Dengan ucapan itu, insya Allah kita telah menunjukkan bahwa diri kita sebagai orang yang bertaubat, mempersiapkan diri dalam menghadapi bulan Ramadan yang mulia dan disucikan dan penuh keberkahan dan penuh ampunan. Kemudian yang ketiga yang perlu kita persiapkan adalah kita banyak berdoa. Banyak berdoa karena di Ramadan itu kita banyak amalan yang perlu kita lakukan. Kita berdoa mohon kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kekuatan, mohon semangat dalam ibadah. Jangan sampai Ramadan datang kita tidak semangat ibadah. Ramadan datang fisik kita tidak sehat, sehingga kita tidak akan optimal dalam melaksanakan ibadah. Ketika kita sakit, kesehatan kita menurun, otomatis ibadah kita juga tidak akan optimal. Maka berdoalah kepada Allah untuk kesehatan kita. Bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa Sunda, ya, berdoanya mohon kesehatan dan keberkahan. Atau bisa juga dengan doa-doa yang telah Rasulullah contohkan, misalkan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ini mohon kemudahan kepada Allah. Allahumma ya Allah, la sahla, tidak ada kemudahan, illa ma ja'altahu sahla, kecuali sesuatu yang telah engkau mudahkan bagi kami. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, dan engkau bisa menjadikan suatu kesedihan, suatu kesulitan menjadi mudah, ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Seperti itu. Atau ada doa yang lebih mudah, Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk senantiasa dzikir kepada engkau. Wa syukrika, dan bantulah aku supaya aku bisa bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatika, dan bantulah aku supaya aku bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ya, itu doa-doa untuk kemudahan kita selama beribadah di bulan Ramadan, ya, untuk kekuatan kita, karena tiada daya dan kekuatan kita dalam melaksanakan ibadah, tiada daya dan kekuatan untuk kita menghindari dosa dan kesalahan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah setelah kita memohon ampun kepadanya. Jadi memohon ampun kita sudah lakukan, bertobat sudah kita lakukan, lalu kita mohon kemudahan dalam beribadah, mohon semangat dalam amal soleh, dan memohon kekuatan dalam segala kebaikan-kebaikan, khususnya selama di bulan Ramadan dan umumnya nanti pada Ramadan dan di hari-hari berikutnya. Itu teman-teman sekalian, 3 bekal yang perlu kita persiapkan: bekal ilmu, bekal taubat, dan bekal doa, ya. Ilmu tentang syariat-syariat Ramadan, taubat mempersiapkan diri ketika ingin memasuki Ramadan, dan doa memohon kemudahan, ya, dalam segala kebaikan selama di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.